belakang masa Orde Baru. Lahirnya Orde Baru ditandai Trituntunan Rakyat atau Tritura yang terdiri dari 3 tuntunan, yakni pembubaran PKI, perombakan Kabinet Dwikora, dan penurunan harga. Akan tetapi, sikap Presiden Soekarno bertolak belakang dengan aksi-aksi mereka, hingga terjadi peristiwa G30 SPKI yang membuat rakyat Indonesia menurunkan kepercayaannya terhadap pemerintahan Soekarno. Peristiwa G30 SPKI adalah salah satu penyebab menurunnya kredibilitas Soekarno. Hal itu membuatnya mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto yang disebut Surat Perintah 11 Maret 1966, Super Semar. Super Semar menjadi titik awal berkembangnya kekuasaan Orde Baru. Dalam surat perintah tersebut, Soekarno menunjuk Soeharto untuk melakukan segala tindakan demi keamanan, ketenangan, dan stabilitas politik. Sistem pemerintahan pada masa Orde Baru adalah presidensial dengan bentuk pemerintahan republik dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusi yang berlaku. Dalam periode masa Orde Baru, terjadi banyak perubahan politik dan ekonomi. Perekonomian Indonesia berkembang pesat walaupun dibarengi dengan praktik korupsi yang merajalela. Melalui beberapa kebijakannya, politik dan ekonomi negara juga semakin kuat. Namun, kondisi ini menurun ketika terjadi krisis moneter pada 1997. Krisis inilah yang membuat pemerintahan kehilangan kepercayaan rakyat, sehingga Soeharto sebagai presiden mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei 1998 yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru. Penyebab jatuhnya Orde Baru, perekonomian Indonesia yang melaju pesat dan pembangunan infrastruktur yang merata untuk masyarakat di masa Orde Baru diikuti dengan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal ini menyebabkan kurangnya kepercayaan terhadap Presiden Soeharto dan memicu aksi demo mahasiswa dan masyarakat umum. Demonstrasi semakin gencar setelah pemerintah menaikkan harga bahan bakar di tanggal 4 Mei 1998. Terjadi juga tragedi Trisakti, yaitu tertembaknya 4 mahasiswa di depan Universitas Trisakti yang semakin mendorong masyarakat menentang kebijakan pemerintah. Tahun 1997-1998 merupakan periode Orde Baru yang menjadi masa kelam bagi rakyat Indonesia. Perekonomian yang terjadi melesat langsung mengalami penurunan disusul dengan berakhirnya rezim Orde Baru. Setelah 3 desawarsa lebih menjabat, Orde Baru ambruk akibat krisis ekonomi yang melanda sejak tahun 1997. Ditambah besarnya gelombang demonstrasi di berbagai daerah memuat Presiden Soeharto mundur pada 21 Mei 1998. Kabinet-kabinet pada masa Orde Baru. Ada 7 kabinet, yakni Kabinet Pembangunan 1. Kabinet Pembangunan 1 dibentuk pada 10 Juni 1968 dan bertugas sampai 28 Maret 1973. Kabinet ini dibentuk oleh Presiden Soeharto dan komposisinya tidak jauh dengan Kabinet Ampera II. Kabinet Pembangunan 2. Kabinet Pembangunan 2 bertugas sejak 28 Maret 1973 sampai 29 Maret 1978. Pada masa Kabinet Pembangunan 2 ini, Pelita 2 pun dilaksanakan pada 1 April 1974 sampai 31 Maret 1979. Kabinet Pembangunan 3. Kabinet Pembangunan 3 diumumkan secara langsung oleh Presiden Soeharto pada 29 Maret 1978 dan dilantik secara resmi pada 31 Maret 1978, bertugas hingga 9 Maret 1983. Kabinet Pembangunan 4. Kabinet Pembangunan 4 dibentuk pada 19 Maret 1983 dan bertugas sampai 21 Maret 1988. Kabinet Pembangunan 5. Kabinet ini dibentuk pada 23 Maret 1988 dan berakhir pada 17 Maret 1993 oleh Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Sudarmono. Kabinet Pembangunan 6.
Kabinet pembangunan ini dibentuk pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Wakil Presiden Tri Sutrisno pada 17 Maret 1993 dan selesai pada 14 Maret 1993. Kabinet Pembangunan 7. Kabinet ini menjadi kabinet terakhir yang dibentuk oleh Presiden Soeharto, dibantu wakilnya B.J. Habibie pada masa bakti kabinet ini, yakni sejak 16 Maret 1998 sampai 21 Mei 1998. Kebijakan-kebijakan pada masa Orde Baru, yaitu sebagai berikut. 1. Pembubaran PKI dan organisasi pada masanya. Kepemimpinan Soeharto 1 Maret 1965 dengan terbitnya surat perintah 11 Maret yang kita kenal dengan sebutan Super Semar dari Presiden Soekarno yang berisi wewenang penuh kepada Soeharto untuk mengambil langkah pengamanan negara Republik Indonesia. Setelah berkuasa, Soeharto melakukan kebijakan 12 Maret 1965 melarang secara resmi ormas yang berkaitan dengan PKI. Bahkan 5 Juli 1966 terbit TAP MPRS nomor 25 tahun 1966 yang ditandatangani Ketua MPRS Republik Indonesia Jenderal TNI Abdul Haris Nasution tentang pembubaran PKI dan pelarangan penyebaran paham komunisme, Marxisme dan Leninisme. Namun pada bulan Desember di tahun yang sama, Sudirman mencoba membangun kembali PKI, tapi Sudirman ditangkap dan dihukum mati pada tahun 1960. Penyederhanaan partai politik. 2 partai politik hasil penyederhanaan partai pada masa Orde Baru adalah Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, terbentuk dari gabungan PNI, Partai Politik IPKI, Parkindo, dan Partai Murba. Sementara PPP merupakan gabungan dari PSII, PAMUSI, NU, dan PRT. 3. Pemulihan umum. Kebijakan yang ada pada masa Orde Baru adalah pemulihan umum yang digelar sebanyak 5 kali, yakni tahun 1977, 1982, 1987, 1992, dan terakhir pada 1997. 4. Peran ganda. Dalam kebijakan ini, peran ABRI ada 2, yaitu sebenarnya memiliki 2 peranan yang selain sebagai kekuatan pertahanan dan keamanan, ABRI juga merupakan kekuatan sosial politik. 5. Pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila adalah sebuah kebijakan paduan tentang pengalaman Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Pemerintahan Orde Baru. Pada masa pemerintahan Orde Baru, seringkali disingkat Orba, adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya surat perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 hingga 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat, meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela dan pengekangan kebebasan berpendapat. Adapun kelebihan sistem pada masa Orde Baru: sukses transmigrasi, sukses KB, sukses memerangi buta huruf, sukses swasembada pangan, pengangguran minimum, sukses repelita, rencana pembangunan 5 tahun, sukses gerakan wajib belajar, sukses gerakan nasional orang tua asuh, sukses keamanan dalam negeri, investor asing maupun menanamkan modal di Indonesia, sukses menumbuhkan rasa nasionalisme dan cinta produk dalam negeri. Kehidupan pada masa Orde Baru. Kehidupan sosial masa Orde Baru. Kehidupan sosial masyarakat pada masa Orde Baru. 2. 1. Pers tidak bebas dalam mengeluarkan berita, terutama berita tentang pemerintah. 2. Larangan masyarakat dalam berkumpul. 3. Pendapat per kapita penduduk meningkat. 4. Sarana dan prasarana pendidikan meningkat. 5. Masyarakat Tionghoa mengalami pengekangan dalam dunia politik. 6. Pemerintah mengadakan program keluarga berencana. Kehidupan budaya masa Orde Baru. Kehidupan kebudayaan pada masa Orde Baru, usaha peningkatan dan pengembangan seni serta budaya diarahkan pada upaya memperkuat kepribadian, kebanggaan, dan kesatuan nasional. Oleh karena itu, dilakukan pembinaan dan pengembangan seni secara luas melalui sekolah seni, kursus seni, organisasi seni, dan upaya penyelamatan.
pemeliharaan dan penelitian warisan sejarah budaya nasional. Kehidupan politik masa Orde Baru. Kehidupan politik pada Orba adalah dengan membuat sebuah kebijakan. Kebijakan politik yang dikeluarkan berbagai menjadi dua, yaitu kebijakan politik dalam negeri dan luar negeri. Masing-masing kebijakan tentunya dikeluarkan berdasarkan kebutuhan negara. Idealnya kebijakan yang dikeluarkan adalah yang menguntungkan dan mengendapkan kepentingan rakyat banyak. Kehidupan ekonomi masa Orde Baru. Pemerintah baru memiliki slogan yang menunjukkan fokus utama mereka dalam memberlakukan kebijakan ekonomi, yaitu trilogi pembangunan. Bukan tanpa dasar, trilogi pembangunan dibuat karena Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi pada awal tahun 1966, kurang lebih sebesar 650% setahun.